Di sini saya akan membacakan soal dari kasus pajak properti dengan identitas wajib pajak yang pertama ada Bapak Freddy Setiawan dengan NPWP 7234568953200 beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 3 RW 1 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Kemudian identitas wajib pajak yang kedua yaitu ada Bapak M. Amiruddin dengan NPWP 724567891532000 yang beralamat di Jalan Klengkeng nomor 16 RT 5 RW 10 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah. Dengan data objek pajak yang pertama ada ruko rumah tinggal, tanah kosong, tanah baru dan warisan dengan nomor sertifikat SHM nomor 1234 Sriwadari NOP 33 sekian dengan letak objeknya di Jalan Samutriadi RT 1 RW 2 Kelurahan Sriwadari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Kemudian data objek pajak yang kedua ada rumah tinggal dengan nomor sertifikat SHM nomor 2567 Gilingan dengan NOP 3372 sekian. Letak objeknya di Jalan Ahmad Yani RT 3 RW 1 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Kemudian data objek pajak yang ketiga ada tanah kosong dengan nomor sertifikat SHM nomor 3410 Panularan dengan NOP 3372 sekian. Data objeknya di Jalan Dr. Rajiman RT 2 RW 4 Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Kemudian data objek pajak yang keempat ada tanah baru dengan nomor sertifikat SHM nomor 1985 Pasar Kliwon NOP 3372 sekian dengan letak objek Jalan Kapten Mulyadi RT 4 RW 3 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Dan data objek yang terakhir yaitu warisan dengan nomor sertifikat SHM nomor 4122 Jebres NOP 3372 sekian dengan letak objeknya Jalan Insinyur Sutami RT 1 RW 6 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Pak Freddy memiliki beberapa restoran dan hotel melati di Kota Surakarta. Selain memiliki restoran, Pak Freddy juga bekerja sebagai guru di sebuah SMA di Surakarta. Untuk memasarkan hotel dan restoran yang dimiliki Pak Freddy, beliau membuat reklame dalam papan di beberapa jalan strategis dan papan reklame di hotel atau restoran yang dimiliki. Untuk pemasangan iklan tersebut, perusahaan menggunakan agen reklame. Untuk menjaga kualitas air, semua restoran dan hotel milik Pak Freddy menggunakan air PDAM. Kemudian berikut properti dan transaksi yang terkait. Yang pertama, properti yang dimiliki pada 1 Januari 2024 adalah ruko dengan luas tanah A 2000 meter persegi, NJOP-nya 1.032.000, kelas bumi A15 dan bangunan A dengan luas 1000 meter persegi dengan NJOP Rp3.100.000, kelas B16. Kemudian properti yang kedua ada rumah tempat tinggal dengan tanah B seluas 1000 m persegi dengan NJOP 1.032.000, kelasnya A15 dan bangunan B seluas 500 meter persegi dengan NJOP Rp2.200.000, kelas B18. Properti yang ketiga yaitu tanah C, tanah kosong dengan luas 1000 meter persegi dan NJOP-nya Rp200.000 atau kelas A27. Kemudian transaksi terkait dengan properti selama tahun 2024. Yang pertama, Pak Freddy membeli tanah kosong dengan luas 1000 meter persegi dengan NJOP-nya 802.000 dari Pak Amir pada tanggal 1 Maret 2024. Harga beli tanah tersebut disepakati sebesar 1 juta per meter persegi dan seluruh beban pajak terkait di tengah transaksi tersebut ditanggung oleh Pak Freddy sebagai pembeli. Pak Amir ternyata tidak membayar PBB tahun 2023. Pak Amir menerima SPPT untuk tahun pajak 2023 pada tanggal 1 Maret 2023 pada suatu SPPT yaitu sampai 30 Agustus 2023. Namun sampai Maret 2024 Pak Amir belum membayar PBB-nya. Tidak ada perubahan NJOP selama 1 tahun terakhir dan Pak Amir memiliki tanah yang lain dengan harga lebih tinggi dari tanah yang dijual. Pak Freddy setelah menyelesaikan pembayaran dengan Pak Amir, menyelesaikan seluruh pajak atas tanah tersebut, mengurus akta jual beli dan melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut.
Transaksi tersebut sekaligus mengupdate nilai jual objek pajak NJOP untuk pembayaran PBB periode berikutnya. Kemudian transaksi yang kedua yaitu Pak Freddy menerima warisan dari orang tuanya berupa tanah yang terletak di pinggiran kota seluas 1000 meter persegi dengan NJOP tanahnya Rp802.000. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang ketentuan pajak daerah di Kota Surakarta sesuai dengan Perda nomor 14 tahun 2023. Yang pertama yaitu NPOP TKP ditetapkan Rp80 juta setiap wajib pajak. Itu ada di pasal 12 ayat 4. Lalu NPOP untuk ahli waris yang diterima orang pribadi sebesar 300 juta dan untuk hibah wasiat diterima pribadi dalam hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau ke bawah, NPOP TKP sebesar Rp300 juta ada di pasal 12 ayat 5. Lalu tarif PBB 0,1 untuk NJOP di bawah 1 miliar dan 0,2 dari NJOP di atas 2 miliar ada di pasal 8 ayat 1. Tarif BPHTB ditetapkan 5% ada di pasal 13 ayat 1. Lalu tarif pajak restoran sebesar 10% ada di pasal 27 ayat 1. Lalu ada PBB jatuh tempo setiap tanggal 30 Juni pembayaran setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan. Itu ada di UU PDRD nomor 28 tahun 2009. Nah, kita lanjut. Di sini ada yang diminta dari soal nomor 1, hitung nilai PBB tahun 2024 dari masing-masing tanah dan bangunan yang dimiliki Pak Freddy. Hitung total PBB yang dibayarkan. Yang nomor 2, identifikasi pajak atas pembelian tanah D jika Pak Freddy menanggung seluruh pajak karena penjual ingin memperoleh nilai neto. Hitung pajak yang harus dibayar Pak Freddy menurut ketentuan identifikasi siapa yang seharusnya membayar pajak tersebut. Lalu nomor 3, hitung BPHTB atas tanah E atau tanah warisan. Yang keempat, ada atas kegiatan usaha yang diperoleh Pak Freddy, identifikasi apa saja yang dikenakan pajak daerah selain PBB dan BPHTB. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang hitung nilai PBB tahun 2024 dari masing-masing tanah dan bangunan yang dimiliki Pak Freddy dan hitung total PBB yang dibayarkan. Untuk ruko tanah seluas 2000 kelas A15 NJOP 1.032.000 dengan jumlah 2.064 juta. Lalu bangunan luas 1000 kelas B16 NJOP senilai 3.100.000 dan jumlah 3.100.000 juta. NJOP sebesar 5.164 juta dan NJOP PTKP sebesar 12 juta. Lalu NJKP 40% ketemu 2.060.800.000 rupiah dengan PBB akhir 10.304.000 rupiah. Lalu untuk yang rumah tinggal, objek tanah dan bangunan untuk tanah luas 1000 kelas A15 NJOP sebesar 1.032.000 dengan jumlah 1.032 juta. Lalu bangunan luas 500 kelasnya B18 NJOP sebesar 2.200.000 dengan jumlah 1.100.000 juta. NJOP senilai 2.132 juta. NJKP 40% yakni 852.800.000 rupiah dengan PBB 4.264.000 rupiah. Untuk yang tanah kosong, objek tanah luas 1000 kelasnya A27 NJOP senilai 200.000 jumlah 200 juta. NJOP 200 juta, NJKP 20% yakni 40 juta. Lalu ketemu PBB 0,5% yakni 200.000. Untuk tanah baru, objek tanah luas 1000 kelas A17 NJOP 802.000 dengan jumlah 802 juta rupiah dengan NJOP
20%, yakni Rp160.400.000 dengan PBB 0,5% sama dengan Rp802.000. Lalu untuk warisan objek tanah luas 1000 kelas A17 NJOP senilai Rp802.000, jumlah Rp802 juta, lalu NJOP 802 juta, NJKP senilai 20% yakni Rp160.400.000 dengan PBB 0,5% yaitu Rp802.000. Total keseluruhan PBB yang harus dibayarkan senilai Rp16.372.000. Jadi saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu identifikasi pajak atas pembelian tanah D jika Pak Freddy menanggung seluruh pajak karena penjual ingin memperoleh nilai neto. Itu pajak yang harus dibayar Pak Freddy. Jadi pajak atas tanah D itu datanya luas 1000 meter persegi, NJOP 802.000 per meter persegi, NJOP total 802 juta, harga jual beli 1 juta meter persegi, lalu harga transaksi 1 miliar. Semua pajak ditanggung oleh pembeli yaitu Pak Freddy. Penjual yaitu Pak Amir belum membayar PBB tahun 2023. Nah, untuk SPPT yang diterima Pak Amir tahun 2023 yaitu seperti ini. Lalu jadi perhitungan PBB tahun 2023 yaitu tanahnya luasnya 1000 kelas A17 NJOP 802.000 dengan jumlah 802 juta dikurangi NJKP 20% jadi 160.400.000, lalu dikali PBB 0,5% menjadi 802.000. Denda karena di SPPT-nya itu diterima bulan Maret, jadi batas waktu untuk melunasi SPPT yaitu sampai Agustus. Namun Pak Amir baru bisa melunasi bulan Maret 2024, jadi perhitungannya September sampai Maret 2024, jadi 7 bulan. 7 bulan dikali 2% kali 802.000 sama dengan 112.280 rupiah. Jadi total PBB tahun 2023 yaitu 802.000 ditambah 112.280 menjadi 914.280 rupiah. Lalu PBB tahun 2024 SPPT yang diterima yaitu seperti ini. Tanah masih sama, luasnya 1000 kelas A17 NJOP 802.000, jumlahnya 802 juta dikurangi NJKP 20% menjadi 160.400.000, PBB 0,5% jadi 802.000. BPHTB yang harus dibayar yaitu 5% dikali luas kali harga dikurangi 80 juta. 80 itu dari ketentuan Perda menjadi 5% kali 1 miliar kurangi 80 juta. Jadi 5% kali 920 juta menjadi 46 juta. BPH final atas penjualan itu seharusnya ditanggung Pak Amir, tapi harus ditanggung oleh pembeli. 25% kali harga jualnya 1 miliar menjadi 25 juta. Total pajak atas tanah D yang ditanggung Pak Freddy yaitu ada PBB tahun 2023 senilai 914.280, ada PBB tahun 2024 802.000, BPHTB 46 juta, lalu BPH final 25 juta, jadi totalnya 72.716.280 rupiah. Lalu di sini aku akan menjelaskan tentang nomor 3 yaitu BPHTB waris. Perhitungan BPHTB waris yaitu 50% dikali 5% dikali NJOP dikurangi NPOP TKP. Jadinya 2,5% dikali NJOP-nya sebesar 802 juta dikurangi 300 juta atau NPOP TKP. Lalu jadi
502 juta rupiah dikali 2,5%, yaitu sebesar 12.550.000 rupiah. Aku lanjut nomor 4. Pajak daerah yang dikenakan Pak Freddy selain BPHTB dan PBB yaitu ada pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame. Jadi di sini soal nomor 1 ada lampiran PBB Bapak Freddy tahun 2024. Seperti ini ada 4 bidang tanah dan atau bangunan yang dimiliki oleh Pak Freddy. Lalu kita lanjut nomor 2 ada lampiran BBB Bapak Amir tahun 2023-2024. Selanjutnya ada SSPD BPHTB jual beli atas nama Bapak Freddy. Seperti ini lampirannya. Lalu ada SSP Bapak Amir atau pajak penjualnya. Seperti ini lampirannya. Lalu ada yang nomor 3 itu adalah waris, ada SSPD BPHTB waris, seperti ini lampirannya.